akan mewawancarai salah satu mahasiswa terkait korupsi di kalangan mahasiswa. Baik, dengan nama Bang siapa, boleh perkenalkan? Baik, perkenalkan, nama saya Raditya Ramadan. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Oke, baik Radit. Kalau kamu dihadapkan pada kebijakan kampus yang menurutmu tidak adil, apa tindakan yang akan kamu ambil? Untuk menghadapi kebijakan kampus yang tidak adil, saya akan mengambil langkah yang terstruktur seperti menyampaikan aspirasi melalui media resmi yang dimiliki kampus. Oke, baik. Menurutmu seberapa besar suara mahasiswa seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan kampus? Menurut saya, suara mahasiswa itu untuk dilibatkan dalam keputusan kampus bisa dinilai cukup signifikan karena mahasiswa merupakan salah satu pengguna layanan kampus itu sendiri. Dan juga biasanya kebijakan kampus itu hampir selalu bersinggungan dengan aktivitas dan kegiatan pendidikan sehari-harinya. Oke, terima kasih Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa atau teman kita, yaitu Hafira Syamilin dari jurusan Teknologi Pendidikan. Sore Hafira. Sore. Aku mau tanya-tanya, boleh ya? Kali ini aku akan bertanya sekitaran tentang korupsi. Nah, menurut Hafira, bagaimana sebenarnya bentuk dan contoh konkret dari korupsi waktu yang sering terjadi di kampus? Oke, menurut pengalaman saya itu pertama itu mahasiswa nih. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang telat ke kampus atau telat masuk ke kelas, atau juga dari dosen ini misalnya dalam waktu pembelajaran itu harusnya ini waktunya udah selesai, tapi proses pembelajaran itu masih dilanjutkan. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, jika kita berfokus pada korupsi perbuatan, apa saja contoh-contoh yang paling sering kita temui, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh dosen, seperti pungli atau penyalahgunaan wewenang? Oke, misalnya dosen ini menyuruh mahasiswa untuk membeli buku atau notebook. Terus dipaksa kalau nggak butuh nanti nilainya jelek. Atau apa namanya? Ada pengurangan nilai. Baik. Pertanyaan yang terakhir, menurut Hafira, apa upaya yang paling efektif yang harus dilakukan kampus gitu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sikap anti korupsi di kalangan sivitas akademika? Oke, misalnya itu melakukan pendidikan atau seminar, macam seminar lah. Isinya itu memberikan pemahaman kalau hal-hal tersebut tuh nggak bagus gitu. Korupsi itu juga nggak baik lah. Oke. Baik, terima kasih waktunya Hafira. Oke. Baik teman-teman, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa terkait dengan korupsi di kalangan mahasiswa. Oke, baik, dengan siapa? Saya bertanya. Baik, dengan saya Hamas, mahasiswa akuntansi dari Universitas Negeri Padang. Oke, Hamas, saya mau bertanya, apa pandanganmu tentang peran BEM atau organisasi kemahasiswaan lain dalam mengawal kebijakan kampus? Menurut saya ya, anggota organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa tentunya memiliki peran yang vital dalam mengawal kebijakan di kampus. Karena Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan sebagai wadah representatif dari para mahasiswa untuk sebagai pengawal kebijakan kampus agar kebijakan tersebut tidak sewenang-wenang dan memikirkan bagaimana situasi dan kondisi di mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Pernahkah kamu mengikuti organisasi? Bagaimana organisasi membentuk kamu gitu dalam mengatasi korupsi dalam kalangan mahasiswa? Tentunya saya pernah mengikuti organisasi yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di organisasi tersebut tentunya saya belajar bagaimana transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Kita sebagai organisasi BEM representatif dari para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis harus bisa sebagai menampung aspirasi-aspirasi dari para mahasiswa untuk diteruskan kepada petinggi-petinggi di lingkup akademik seperti dekan dan wakil dekan tentunya. Oke, baik. Terima kasih Hamas. Audio Jungle.